Menurut Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Malaysia memiliki keinginan juga untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia suatu saat nanti, saudara-saudara. Wah, gokil, gokil, gokil. Tetapi mereka belum bisa menjelaskan kapan mereka akan bidding Piala Dunia. Tetapi yang jelas kan 2030 itu sudah nggak bisa, 2034 juga sudah jadi Arab Saudi. Ya, mungkin setelah itulah. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Piala Dunia 2026 telah berakhir dan Spanyol menjadi juara setelah mengalahkan Argentina. Ya, selamat. Congratulations. Setelah ini saudara-saudara, Piala Dunia 2030 itu akan diselenggarakan di 6 negara. Gokil. Di 6 negara, saudara-saudara. Portugal dan Spanyol sebagai host utamanya bersama dengan Maroko. Kemudian ada 3 negara dari Amerika Selatan, dari CONMEBOL, Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Begitu katanya. Oh, apa spellingnya? Itu sama-sama, Kak, menjadi tuan rumah. Itu untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Karena Piala Dunia pertama itu digelar 1930. Nah, setelah itu saudara-saudara, 2034 itu Piala Dunia diselenggarakan di Arab Saudi. 2034 mereka panas. Merasa tersaingi ketika Qatar sukses menyelenggarakan Piala Dunia 2022, walaupun waktu itu juga diwarnai dengan skandal suap terhadap rezimnya Sepp Blatter. Nah, sekarang giliran Arab Saudi yang mungkin saya nggak tahu ya apakah benar apakah menyuap juga ini main di FIFA itu, sehingga mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Nah, Arab Saudi setelah itu saudara-saudara 2038 ini belum jelas. Tetapi kemarin Presiden Amerika Serikat Mr. Donald Trump sudah mengatakan kepada Asosiasi Sepak Bola Amerika Serikat, US Soccer, untuk bidding. Nah, untuk sekali lagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia, karena Mr. Trump sudah melihat ada dampak ekonomi yang luar biasa yang dihasilkan oleh Amerika Serikat ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, terlepas dari segala kontroversi yang menyelimuti dia. Sehingga ini 2038 ini Amerika menjadi salah satu kandidat tuan rumahnya. Begitu sementara banyak negara juga mengincar ini. Sebelumnya Indonesia sudah rasan-rasan, ya sudah ngomong-ngomong sedikit lah, sudah mempertimbangkan untuk ikut entah bersama dengan ASEAN atau entah maju sendiri. Australia juga dikabarkan berminat 2038. Kemudian beberapa negara di Eropa, di Skandinavia, di Inggris juga berminat lagi. Dan salah satu yang baru saja mengungkapkan ketertarikannya adalah Malaysia. Piala Dunia 2030 saudara-saudara, ini ada wacana untuk menambah jumlah peserta menjadi 64 negara. 64 negara, tetapi ini baru wacana saudara-saudara. Usul ini diungkapkan sebenarnya oleh CONMEBOL, Konfederasi Sepak Bola di Amerika Selatan. Mereka berkepentingan agar jumlah pesertanya bertambah menjadi 64 dari sekarang ini 48. Karena dengan Piala Dunia diselenggarakan di 6 negara, otomatis kan tuan rumah ini otomatis harus
mau tidak mau wajib menjadi tuan rumah. Sehingga muncullah wacana 64 negara. Jadi 64 negara itu bukan wacana FIFA, tetapi itu usul dari Amerika Selatan. CONMEBOL usul khususnya dari presidennya Asosiasi Sepak Bola Paraguay. Itu mereka mengusulkan 64 negara. Karena ini nanti Piala Dunia 2030 ini memang aneh lah saudara-saudara. Spanyol, Portugal ada di Eropa, Maroko ada di Afrika. Ya, Maroko dan Spanyol bersebelahan lah, hanya dipisahkan oleh Selat Gibraltar, nggak masalah. Nah, yang jadi masalah ini adalah Argentina, Uruguay, dan Paraguay itu ada di Amerika Selatan. Jadi mereka harus menyeberang Samudra Atlantik. Dan yang lebih konyol lagi saudara-saudara, Piala Dunia nanti kemungkinan kan seperti tahun ini digelar Juni-Juli. Di Eropa dan Afrika Utara itu summer, musim panas. Sementara di Argentina dan Uruguay dan Paraguay itu adalah winter. Jadi bulan Juni di belahan selatan itu adalah winter, adalah musim dingin. Nah, inilah yang jadi masalah. Kemudian sehingga berbagai macam usul yang nyeleneh, yang tidak logis itu muncul. Salah satunya menambah menjadi 64 peserta. 64 peserta ini belum final saudara-saudara, belum final. Karena masih akan dibahas oleh FIFA di Kongres. Dan ini 64 negara itu mendapatkan pertentangan yang sengit dari konfederasi lain, khususnya UEFA, Asosiasi Sepak Bola Konfederasinya Eropa itu menolak mentah-mentah. Baik Presiden UEFA Alexander Seferin maupun presiden-presiden asosiasi sepak bola yang lainnya kayak Inggris, Spanyol, Italia, Portugal, Prancis, banyak sekali, hampir semuanya, ya mayoritas lah, 90% anggota UEFA termasuk presiden UEFA itu menolak. Begitu pula dengan CONCACAF, Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara. Dengan 64 negara saudara-saudara, itu otomatis peluang negara-negara seperti Indonesia, Thailand, mana lagi, Timor Leste itu untuk lolos itu besar sekali. Kalau 64 negara ya otomatis kan pasti akan ada slot, akan ada penambahan dan ya peluangnya besar. Berbeda kalau masih 48 negara. Apalagi kalau dikurangi menjadi 32 negara, itu jauh lebih berat. Kalau 64 negara itu lebih mudah karena kuotanya pasti akan bertambah. Tetapi saudara, sehingga Asia, Afrika itu menjadi negara konfederasi yang setuju. Tetapi saudara-saudara, Anda harus berpikir secara sepak bola. Anda harus berpikir logis, kualitas, bukan soal politik, bukan soal distribusi. Kalau FIFA mengatakan, FIFA sih sebenarnya setuju. Gianni Infantino itu sebenarnya setuju. Alasannya adalah distribusi. Alasannya sangat politik saudara-saudara, bukan alasan sepak bola. Karena dengan banyak negara akan terdistribusi. Semua negara, kata FIFA, adalah boleh lebih bagus menjadi peserta. Tetapi secara sepak bola kita harus bicara secara sepak bola, bukan urusan politik, bukan urusan komersial. Secara sepak bola, apakah 64 negara itu akan bagus? Kalau menurut saya sih kok kagak ya saudara-saudara. Tidaklah saudara-saudara, 64 negara itu akan mudah semua negara itu, sehingga kualitasnya itu pasti akan turun. Dan dengan kualitas yang turun, saudara-saudara, ya nggak bagus lagi lah Piala Dunia. Mungkin saja nanti suatu saat akan ada skor-skor yang 10-0, 5-0, 9-0, 8. Itu bisa saja terjadi kalau negara-negara jumlah peserta Piala Dunia bertambah dengan tim-tim yang sebenarnya nggak layak. Kayak Piala Dunia kemarin ini ya sebenarnya ada banyak tim kayak Curaçao itu sebenarnya nggak layak-layak juga lah saudara-saudara untuk ikut Piala Dunia. Tapi ya karena sistemnya yang berubah, ya mau tidak mau mereka lolos. Kalau
tuan rumahnya bukan Amerika Utara, ya mungkin kuasa nggak lolos. Yang lolos ya 3 negara tuan rumah itu. Nah, tetapi itulah yang terjadi, saudara-saudara. Kayak Yordania itu sebenarnya juga nggak layak lah lolos ke Piala Dunia. Irak itu juga nggak lolos lah, nggak layak lah lolos ke Piala Dunia. Kalau melihat hasilnya seperti Uzbekistan itu sebenarnya nggak layak lolos juga menurut saya. Jadi kalau 64 negara ini direalisasikan, yaitu berat secara kualitas, tidak menarik lagi untuk disimak. Dan buat apa ada kualifikasi? Justru kualifikasi itu adalah fungsinya adalah untuk sebagai filter, sebagai saringan untuk menyaring tim-tim yang layak, ya, sehingga Piala Dunia itu harus dikembalikan kepada roh awal sebagai kompetisi turnamen terbaik di muka bumi. Soal 64 negara, saudara-saudara, yang menarik dari Piala Dunia berikutnya adalah soal host, soal tuan rumah. Nah, kira-kira ini ya, saudara-saudara, ya, kira-kira setelah Piala Dunia 2030 dan 2034 ini, kira-kira siapa yang akan menjadi tuan rumah? Itu menarik, saudara-saudara. Itu menarik, dan wacana itu bermunculan, saudara-saudara. 2034 Piala Dunia berikutnya. Seperti yang saya bilang tadi, Presiden Donald Trump itu sudah mendesak US Soccer, Asosiasi Sepak Bola Amerika Serikat, untuk bidding lagi. Berarti salah satu kandidatnya adalah Amerika Serikat, jelas. Kemudian, saudara, sejumlah negara Asia diketahui juga berniat menjadi tuan rumah, negara anggota AFC. Australia dan New Zealand, mereka mengajukan diri juga. Sempat ada omongan untuk maju bersama Australia dan New Zealand, Selandia Baru, tetangga dekat. Kemudian di Eropa juga ada sejumlah negara kayak Inggris, Britania Raya, Great Britain, itu mereka ingin menjadi tuan rumah bersama. Skandinavia juga ingin menjadi tuan rumah bersama. Kemudian di Afrika, nggak tahu, mungkin Afrika Selatan atau Maroko, Tunisia, kayak nggak tahu, tapi belum ada omongan. Nah, yang menarik adalah Asia Tenggara itu Indonesia sejak lama juga sudah berkeinginan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Waktu itu sempat bidding untuk 2034, tetapi kemudian mengalah kepada Arab Saudi. Nah, di akhirnya berharap supaya bisa menjadi tuan rumah Piala Asia. Ternyata Piala Asia juga ke Arab Saudi. Aduh. Ya itulah kualitas lobby Indonesia. Kena dibohongin mulu. Itu. Kemudian sekarang Indonesia nggak tahu apakah tertarik untuk 2038. Apakah masih berkeinginan untuk menggandeng ASEAN, Piala Dunia ASEAN, atau bagaimana? Karena ini ada perkembangan baru bahwa Malaysia menurut Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, itu Malaysia juga tertarik menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kalau 2030, 2034 nggak mungkin, ya kemungkinan 2038 atau 2042. Wah, umur berapa itu saya? Itu, saudara-saudara, Malaysia juga tertarik. Bahkan mereka ya kalau masalah ekonomi, ya saya jelas ekonomi di Malaysia jauh lebih bagus lah dengan ekonomi di Indonesia lah. Jadi saya rasa kalau masalah finansial, Malaysia kalau bidding menjadi tuan rumah itu nggak akan sulit. Karena secara ekonomi, secara macam-macam infrastrukturnya jauh lebih bagus daripada Indonesia. Ini fakta ya, fakta. Kalau ini benar, saudara-saudara, negara kayak Malaysia, kayak Indonesia itu benar menjadi tuan rumah, ya saya yang nggak apa-apa lah, bagus-bagus saja lah. Kalau Indonesia, saya sih nggak usah bermimpi Piala Dunia dulu lah. Benahi dulu infrastruktur negara, benahi dulu ekonominya, benahi dulu kesejahteraan penduduknya. Nah, itu dulu, daripada menghambur-hamburkan uang untuk urusan sepak bola, untuk Piala Dunia. Itu bagi saya mubazir lah, itulah. Nggak perlu, Indonesia nggak usah mikir itu dulu. Mikir rakyatnya kerja, mikir rakyatnya nggak kena PHK, mikir rakyatnya ekonominya lancar,
perutnya kenyang, itu aja dulu, itu aja, mikir demokrasinya diperbaiki dulu, nggak usah berpikir menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, itu kemudian, kalaupun benar-benar menjadi tuan rumah, yang saya khawatirkan adalah apakah kalian Indonesia, apakah Malaysia, kalian siap kalau Israel lolos? Itu yang harus dipikirkan matang-matang. Kalau misalnya itu nanti Israel lolos, apakah kalian bersedia menerima itu? Itu saja. Jadi pemikirannya, kalau kayak Arab Saudi, kayak Qatar, kalau Israel lolos mereka bisa menerima itu karena Qatar sudah punya hubungan normalisasi diplomatik dengan Israel. Begitu pula Arab Saudi, mereka juga sudah punya hubungan, nah, walaupun belum formal. Tetapi kalau kayak Indonesia, kayak kalau Malaysia ini, apakah bisa menerima? Itu aja dulu dipikir. Jangan sombong sesumbar mau menjadi tuan rumah, punya fasilitas, punya ekonomi gini-gini, tapi nanti begitu ada Israel ikut, nggak diterima. Kan itu nanti jadi presiden yang buruk. Kemudian kualitas kompetisi, kualitas tim nasional juga diperbaiki terlebih dahulu. Jangan sampai masih di 130, 140, 120 masih ikut Piala Dunia. Itu kan juga konyol juga gitu loh. Secara sepak bola juga nanti apakah bisa bersaing? Itu saja. Jadi lebih baik kalau menurut saya sih, saran saya sih, daripada menjadi tuan rumah Piala Dunia yang ongkosnya besar, lebih baik perbaiki dulu kualitas liga, perbaiki kualitas tim nasional, bersaing di level itu dulu. Jadi secara kualitasnya ikut Piala Dunia dulu, dari kualifikasi, sukses di level Asia, di mana-mana mempunyai tim nasional yang tangguh, baru setelah itu berpikir untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saudara-saudara, saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita hari ini. Kita tadi bicara panjang lebar sekali, saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plumyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari kota Kinabalu sampai Santa Fenang. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibain, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara soal Piala Dunia, saudara. Soal nextnya, apa yang akan terjadi di Piala Dunia berikutnya setelah Spanyol secara luar biasa lah, dominan dia mengalahkan Argentina. Argentina sama sekali 90 menit tidak ada shoot on goal, tidak ada attempt on target, tidak ada peluang sama sekali, dikurung. Lionel Messi benar-benar diisolasi luar biasa. Luis de la Fuente taktiknya jitu. Dan itu layak, Spanyol layak menjadi tuan rumah, menjadi juara Piala Dunia 2026. Dan sekarang ke depan kita akan lihat Piala Dunia 2030 itu akan diselenggarakan di 6 negara. Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Paraguay, dan Argentina. Kemudian 2034 diselenggarakan di Arab Saudi. Arab Saudi menyelenggarakan 2034. Sekarang yang sedang menjadi wacana pemikiran adalah kontestan Piala Dunia apakah tetap 48, apakah dikurangi 32, ataukah justru ditambah menjadi 64 negara. Wacana 64 negara itu menguat karena tuan rumahnya 6 negara, tetapi itu juga belum final, walaupun diusulkan oleh CONMEBOL, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan, tetapi ditolak mentah-mentah oleh UEFA, ditolak mentah-mentah oleh Afrika, dan FIFA mempertimbangkan itu dengan alasan politis. Nah, sementara UEFA, tim konfederasi yang menolak itu alasannya adalah alasan sepak bola. Karena kalau itu banyak negara ikut, ya buat apa ada kualifikasi? Kemudian kalau banyak negara yang ikut, kualitasnya bagaimana? Nah, masuk akal lah. Nah, itu sedang dibicarakan. Kemudian setelah 2034 itu belum ada biddingnya, tetapi Amerika Serikat, Donald Trump sudah menyatakan bahwa dia meminta Amerika untuk bidding lagi setelah 2034. Nah, berarti 38 itu kemungkinan Amerika. Dan ada pula potensi Indonesia maju
Ada pula potensi Australia dan Selandia Baru maju. Ada pula potensi Malaysia. Malaysia juga melalui wakil Perdana Menterinya menyatakan berminat menjadi tuan rumah Piala Dunia. Bisa juga Malaysia maju sendiri, bisa juga bersama Indonesia, bisa juga dalam konteks ASEAN. Nah, menarik ini saudara. Saudara, menarik, kita tunggu saja nanti ke realisasinya bagaimana. Nah, dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!